Bangun tidur nggak segar, masih ngantuk gitu ya, tidur lagi. Di Indonesia belum tahu sama sekali soal kedokteran tidur, sama sekali belum tahu. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas cerita-cerita dari dunia medis dengan menyoroti kisah dokter yang memiliki spesialisasi khusus di bidangnya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, sekarang ada Dr. Andreas Prasaja, RPSGT. Dr. Andreas adalah satu-satunya somnologis di Indonesia. Somnologis adalah ahli dalam mengatasi gangguan tidur, makanya gelarnya RPSGT, yaitu Registered Polysomnographic Technologist atau praktisi kesehatan tidur. Begitu ya dok? Kira-kira begitu. Ya, kalau satu-satunya sih sebenarnya tidak. Oh gitu. Karena kebetulan saja saya yang pertama. Ya, saya jadi mulai dari tahun 2005, kemudian disusul oleh beberapa teman. Saat ini kita punya perkumpulan ya di bidang kedokteran tidur yang anggotanya sudah 200-an dokter dan tersebar di beberapa cabang yang akan kita majukan sebagai keseminatan, sebagai organisasi resmi di bawah ID. Oh gitu. Berarti sekarang udah berapa dokter? 200-an kira-kira. 200-an. Okay. Cuma ya sayangnya fasilitas masih baru mulai semua ya. Oke, iya. Oh gitu. Terus juga kami ingin penasaran nih seperti apa sih sosok Dr. Andreas di masa kecil. Jadi kayak mungkin bisa diceritakan dulu soal tentang cita-citanya pada saat itu menjadi dokter atau bagaimana gitu. Lalu gimana akhirnya bisa menjadi seorang somnologis. Cita-cita saya di bidang fotografi dan sinematografi. Oke. Ayo loh. Iya. Terus mau sekolah waktu itu biayanya habis-habisan karena waktu itu krisis ya. Kemudian awal mula dari resesi ekonomi di Indonesia tahun 90-an. Jadi gak jadi berangkat waktu itu karena mau ambilnya di Berkeley. Dan akhirnya apa ya orang tua saya bilang udah coba aja masuk kedokteran, ikut tes. Ya udah ikut tes. Lulus, ya udah masuk. Dan ternyata minat saya di sini. Setelah saya lanjutkan belajar luar biasa, saya senang sekali di kedokteran. Minat saya benar-benar di sini dan akhirnya semua berjalan, semua pintu terbuka dan ada kesempatan belajar soal kedokteran tidur ya why not? Di Indonesia belum ada, ya belajarlah. Walaupun challenge-nya jadi luar biasa ya, karena orang di Indonesia belum tahu sama sekali soal kedokteran tidur. Sama sekali belum tahu. Kalau di luar negeri ini kan semua sudah biasa. Bahkan bisa dikatakan saat ini adalah masa keemasan dari kedokteran tidur. Ya, di Indonesia sayangnya belum. Jadi tantangannya luar biasa untuk memperkenalkan, ayo tidur yang sehat. Perhatikan penyakit ini bisa diperburuk atau bahkan disebabkan oleh penyakit-penyakit tidur. Gitu. Oke. Wah itu menarik banget. Karena mungkin di Indonesia juga belum ada kayak pendidikan yang secara diakui. Pelan-pelan ada kok. Dari setiap spesialisasi saat ini sudah mengeluarkan kurikulum untuk bidang kedokteran tidur. Ya, yang nantinya sementara masih jadi subspesialisasi ya, yang nantinya tentu akan jadi spesialisasi tersendiri seperti di negara-negara lain. Untuk menjadi seorang dokter spesialis tidur gitu ya dok, pasti banyak pelatihan atau course yang dokter juga ikuti gitu, di luar negeri terutama juga. Dan mungkin apakah nantinya atau mungkin awalnya apa aja nih course yang dokter ikuti? Waduh, kalau course itu banyak sekali di Singapura, di Sydney ya, dan beberapa lainnya saya ikuti terus. Nah, yang paling penting pada waktu itu memang yang di Sydney karena langsung pada penemu dari CPAP. CPAP tuh alat ini. Nah, langsung dari Profesor Sullivan, dari beliau. Kemudian selebihnya ujian lulus ya udah praktek lah. Oke. Lalu apakah nantinya di Indonesia akan ada yang seperti itu? Tentu. Walaupun masih jauh tapi tentu semua kita buat.
Seperti itu. Lalu juga tadi dokter mention soal alat ini nih, bisa dijelasin nggak dok? Ini tuh alat apa sih? Menarik banget. Continuous positive airway pressure. Jadi ini salah satu alat yang kita gunakan untuk masalah sleep apnea atau masalah mendengkur. Ya, nah sleep apnea itu artinya henti napas saat tidur. Jadi si penderita itu ya berhenti nafasnya. Cirinya apa? Cirinya adalah simple aja, mendengkur dan hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Ya, jadi bangun pagi nggak segar, siang hari juga terus mengantuk, dan si penderitanya ini mendengkur. Tidak harus mendengkur yang keras ya, nggak. Tapi akibat dengkurannya, saluran nafasnya menyempit, kadang menyumbat sehingga tidak bisa bernapas. Walaupun ada gerakan nafas, tidak ada udara yang lewat. Sesek kan? Karena sesek, ia akan terbangun. Seperti itu, tidur lagi. Nah, yang penyakit tidur seperti ini kan masyarakat kita nggak kenali. Oh, ngorok sih biasa. Padahal sleep apnea itu menjadi penyebab hipertensi, diabetes, jantung, stroke, impotensi, kematian. Dan ya bukan saja kematian saat tidur, tapi saat terjaga. Belum lagi keselamatan. Ya, penderita sleep apnea, bahkan dikatakan gini, pendengkur mempunyai resiko kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja 15 kali lipat dibanding yang tidak mendengkur. Itu angka yang luar biasa. Ya, dan mendengkur sudah dinyatakan merupakan faktor resiko untuk stroke dan penyakit kardiovaskuler yang lebih berbahaya dibanding kolesterol tinggi, nggak olahraga, merokok. Oke. Jadi gimana dok untuk membedakan antara kita mendengkur biasa sampai akhirnya mungkin wah ini udah harus hati-hati banget nih dok, ini adalah sebuah kondisi sleep apnea. Pertama saya harus menekankan semua dengkuran kita harus periksakan dulu. Jadi kita tahu ini mendengkur ya cuma suara atau ada gangguan nafasnya. Ya, itu sebabnya ada yang namanya laboratorium tidur, alat pemeriksaan tidur ya. Namanya sleep study, itu ada alatnya di sana, polisomnografi. Nah, alat-alat inilah yang merekam fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Nah, dari situ baru kita nilai, rekamannya kita baca, baru kita tahu apakah pendengkur ini mengalami sleep apnea atau tidak. Ya, dari penurunan oksigennya, kerja jantungnya gimana, ya. Kalau ternyata pendengkur saja tidak ada sleep apnea, ya udah biarin, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau ada gangguan, very serious. Lalu juga soal ini dok, gangguan tidur mendengkur ini seperti apa? Bukan menjadi masalah kesehatan yang diperhatikan sama masyarakat umum gitu dok. Lalu gimana sih caranya mungkin kita lebih aware lagi gimana agar si mendengkur ini jadi apa ya? Jadi harus jadi perhatian yang dikhususkan. Mulai perhatikan kesehatan tidur. Jadi gini, kalau ada suatu penyakit yang diderita, ya, jangan cuma pikir wah ini karena kurang olahraga atau karena nutrisi yang nggak seimbang. Coba pikirkan juga tidurnya bagaimana. Karena banyak pasien yang kegemukan, misalkan obesitas, ya. Ini kok berat badan gak turun-turun ya, udah olahraga, udah jaga makan nasi secuil gitu. Kenapa berat badan tidak kunjung turun? Ternyata dari mendengkurnya sleep apneanya. Ya, kenapa? Karena sleep apnea ini kan mengganggu sistem metabolisme. Ya, sehingga makan dikit aja jadi, sulit menurunkan berat badan. Nah, jadi mulailah perhatikan apa yang ada di tubuh kita, dirasakan ada gangguan, ada penyakit, kaitkan dengan tidur. Hipertensi itu 47% hipertensi disebabkan oleh sleep apnea. Ya, dan yang kita tahu, orang awam juga tahu, kurang tidur, begadang terus berapa hari, tensi jadi naik, gula jadi naik. Daya tahan tubuh manusia hanya dibangun pada saat tidur. Mau cekokin vitamin kayak apa juga nggak akan meningkat kalau tidurnya nggak dijaga. Mungkin selain gangguan tidur sleep apnea dok, apalagi sih gangguan tidur lain dan seberapa umum gangguan tidur di Indonesia? Gangguan tidur yang paling umum memang ada dua, ya, sleep apnea dan
insomnia. Itu yang paling sering kita temui sehari-hari. Yang lain-lain juga ada sih, cuma nggak terlalu sering. Nah, tapi kita bagi-bagi berdasarkan gejala. Ya, jadi gini, kayak demam. Demam itu kan baru gejala. Penyakitnya bisa demam berdarah, bisa demam tifoid, bisa demam apa, flu biasa, ya kan? Nah, gejala yang paling sering kita temui di sini, ini insomnia, itu gejala. Hypersomnia, ngantuk kan sebuah gejala juga. Dan parasomnia. Parasomnia, kita mulai dari parasomnia. Parasomnia adalah gerakan atau vokalisasi, verbalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Sleepwalking, sleep talking, sleep texting, ayo. Nulis mesra-mesra ke pacar A, ngirimnya ke pacar B. Nah, cilaka tuh. But that happens, ya. Satu-satunya yang menyebabkan orang lalai, clumsy, kurang tidur atau gangguan tidur. Ya, jadi sleepwalking, sleep talking. Nah, ini dibagi lagi nanti yang REM dan non-REM, ya. Yang non-REM artinya berkaitan dengan mimpi. Sebenarnya sleepwalking, sleep talking, perhatikan deh kebanyakan tidak ada kaitannya dengan mimpi. Dia bergerak, ngomong, pagi ditanya sama keluarganya, semalam mimpi apa? Enggak mimpi apa-apa. Karena terjadi pada tahap tidur dalam. Ya, kalau terjadi pada tahap tidur mimpi, ini yang bahaya. Namanya REM, RBD, REM Behavioral Disorder. Ya, jadi biasanya terjadi pada orang lanjut usia, ya, RBD ini dan violence. Somehow it's violence. Mimpi digebukin maling, mimpi berantem sama siapa, istrinya digebukin, copek. Itu bahaya RBD dan bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit syaraf degeneratif seperti Parkinson's disease, Alzheimer's disease, demensia. Ya, kalau nggak ditangani cepat ya bisa berlanjut ke sana. Ya, kemudian night terror. Nah, namanya yang serem-serem aja nih. Night terror tuh terjadi pada balita. Jadi lagi enak-enak tidur. Atau dia bangun, lihat satu duduk, dia nangis. Wah, histeris. Tapi lihat satu sudut aja. Orang kan bingung. Ada apa ya? Ya nggak ada apa-apa. But it's like that. Nanti yang khas adalah ditenangkan, nggak respon, malah makin ngamuk. Ya dipeluk itu malah makin ngamuk. Tapi kalau didiamkan aja, dia nangis. Lama-lama diam sendiri. Ya, cuma lama, 5 menit, 6 menit tuh lama banget liatin anak kecil nangis kan. Terus dia tenang sendiri, tidur lagi. Pagi ditanyain kenapa? Nggak ada, night terror. Ya. Itu masuk dalam golongan parasomnia. Terus insomnia juga banyak, dia baru gejala. Yang paling umum adalah psychophysiological insomnia, di mana seseorang cemas, bukan cemas soal masalah atau apa, tapi cemas soal tidurnya sendiri. Ini gimana nih, pengen cepet tidur nih. Sore-sore udah, aduh ntar malam bisa tidur gak ya, something like that gitu kan. Terus ada lagi yang karena, yang banyak sekarang, ya itu circadian rhythm disorder namanya. Jadi irama sirkadiannya yang terganggu. Ya. Terus satu lagi adalah BISS, Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome, ini juga banyak. BISS ya. Kalau kemarin sempat dengar, ini sempat trending. Jadi orang habis seharian kerja capek, bukannya tidur dia self rewarding dulu. Mengorbankan waktu tidur untuk Netflix, nonton satu seri, nanggung satu lagi, nanggung satu lagi, sampai pagi. Nah itu nama gangguannya sebenarnya BISS. Ya, jadi dia menunda-nunda waktu tidur, ya dengan doing something. Nah kemudian circadian rhythm disorder juga banyak, ya, di mana biasanya pada anak muda. Ya, pada remaja sampai usia 20-an, keluhannya sih insomnia. Tapi setelah kita gali lebih lanjut, dia bukan insomnia. Insomnia nggak bisa tidur ya. Ternyata dia bisa tidur.
Hanya jamnya aneh. Bisa tidurnya jam 3, bisa tidurnya jam 4. Gitu. Jadi jam tidurnya bergeser. Jadi circadian rhythm disorder, delayed sleep phase. Jadi fasenya mundur ya. Kayak jet lag. Ya. Kalau pada orang lanjut usia beda. Jam 7 udah tidur, udah ngantuk, gak tahan. Akibatnya apa? Tengah malam jam 1, jam 2 bangun. Gak bisa tidur, minta obat tidur. Nah, ini namanya advanced sleep phase. Dan penanganannya ya tentu saja bukan obat tidur. Ada caranya, kita harus geser kembali jam tidurnya. Ya, dan aktivitasnya kita harus sesuaikan. Jadi kemarin ini ada pasien kami yang mau berangkat ke luar negeri untuk sekolah ya. Mereka setelah didiagnosa oh ya saya bilang ini delayed sleep phase. Oke dok, minta surat. Saya keluar surat untuk apa? Lapor di sana ke sekolahnya. Oh nih anak punya delayed sleep phase. Kalau begitu dia diizinkan untuk mengambil kelas-kelas yang siang. Dia nggak ambil kelas yang pagi. Harusnya begitu. Harusnya jam masuk sekolah dimundurkan. Ya. Kenapa? Bukan masalah kecukupan tidur aja, tetapi sesuai dengan irama sirkadian anak. Ya, kalau anak kecil sih belum, tapi yang sudah masuk remaja ini punya irama sirkadian yang berbeda. Di mana jam 7 gitu ya, ada gitu pekerjaan yang menarik, pelajaran yang menarik. Masih oke, apalagi ya belum bangun. Coba diajak meeting jam 8, ayo brainstorming, cari ide segar. Tapi mendekati setengah 10, jam 10 baru tuh bangun tuh. Baru ada ide segar muncul. Apa ini? Circadian rhythm. Bukan karena habis ngopi. Kafein itu cuma bikin melek. Otaknya tetap lemot, nggak ketolong. Cuma tidur yang bisa membangun efek restoratif dari tidur. Cuma ya tidur, nggak ada lagi. Kecerdasan, daya ingat, konsentrasi ya cuma bisa tidur. Itu. Nah, dengan memundurkan, penelitiannya ada dilakukan oleh Mary Kerskaden ya. Dengan memundurkan jam masuk sekolah, prestasi akademis meningkat, prestasi angka telatnya turun, prestasi olahraga juga meningkat jauh, angka keterlambatan masuk sekolah turun, yang sakit juga turun, yang di luar dugaan apa? Angka kenakalan remaja jadi 0. Ya kalau kita kurang tidur, begadang, moodnya gimana? Pada nakal ya dulu. Apa masih nakal? Iya, itu menarik sekali dok. Untuk yang tadi ini, untuk anak-anak masuk sekolah dan segala macam gitu, mungkin rekomendasi dari dokter sendiri untuk mungkin jam masuk sekolah dan mungkin jam masuk kantor gitu untuk orang dewasa itu seperti apa sih dok? 8:30 aja udah lumayan kok. Jangan kayak anak sekarang disuruh masuk jam 7, ada yang 6:30 coba. Buset. Anak juga masih aduh kasihan. Makan di mobil gitu. Yang naik mobil, makan Tupperware tapi yang enggak dimakan juga ditidur. Kasihan. Tidak sesuai dengan jam biologisnya. Perlu diingat. Kesehatan tidur akan menentukan kualitas manusia. Kesehatan tidur itu sama dengan kualitas tidur, kualitas manusia yang baik. Segala aspek. Jadi kalau kita mau meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, kita harus mulai dari kesehatan tidurnya. Ya, pandangan bahwa orang yang kurang tidur terus bekerja, mengorbankan waktu tidur, kayaknya heroik, maco gitu ya. Forget about it, the kuno. Justru orang-orang yang memperhatikan kesehatan tidurnya, ya, ini adalah orang-orang yang mempunyai kualitas yang optimal. Berarti harusnya emang kalau anak, mungkin kalau orang bekerja kayak udah biasa gitu masuk jam 8, jam 9 gitu. Tapi mungkin harus lebih fokus lagi ke anak sekolahan gitu ya dok? Yap,
Nah, kalau orang kerja yang masih usia pertengahan 20-an juga, ya mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Ya nggak bisa diapa-apain. Ya emang belum bangun otaknya. Ya, kalau briefing, brainstorming, cari ide, jam 9:30 ke atas. Percuma jam 8 nggak ada ide baru, buang-buang waktu, yang ada berantem. Ya, harus dicatat itu teman-teman. Jadi circadian rhythm is very important. Kapan otak segar, kapan otak ngantuk. Habis jam makan siang gitu ya. Bikin meeting habis jam makan siang, evaluasi. Berantem pasti. Salah-salahan. Ngantuk. Ya, jam-jam segitu otak kita, circadian rhythm kita memang turun, mengantuk. Ya. Bukan karena kenyang. Oh. Lagi puasa jam segitu ngantuk. Ya kan? Tadi juga dokter mention soal apa? Ada orang-orang yang mungkin susah tidur lalu minum obat tidur gitu dok. Dan mungkin sekarang juga banyak ya dijual di pasaran gitu di marketplace atau apa. Ada melatonin gitu dok. Yang melatonin bukan obat tidur. Bukan ya? Bukan, suplemen aja itu mah cece. Ya kalau memang merasa bisa silahkan ya. Pertolongan pertama ya. Bukan buat diminum terus. Pertolongan pertama. Obat yang bikin ngantuk di pasaran tuh banyak. Obat batuk juga bikin ngantuk. Obat alergi bikin ngantuk. Ya enggak? Antimo bikin ngantuk. Bikin ngantuk. Sah-sah aja. Asal kamu tahu cara minumnya. Jangan bolak-balik. Aduh, nggak bisa tidur. Minum apalah obat batuk misalnya. Mana ini tidurnya? Aduh, udah minum obat batuk. Nggak tidur. Tambah gelisah, tambah frustasi, tambah susah tidur. By the time obatnya kerja, paniknya udah selangit. Nggak mempan. Caranya gimana? Gampang. 15 menit nggak bisa tidur, keluar dari kamar. You take anything. Mau obat gatel, mau obat batuk, obat apa aja yang bikin ngantuk tuh banyak. Ya. Habis itu, udah duduk dulu. Dengar lagu yang enak, baca-baca. Ya. Kalau nggak mau, tadi skincare-nya ada yang ketinggalan, apa belum. Ya udah silahkan. Terus nonton dulu 1 episode. Ya nggak apa-apa, sering-sering setengah episode dah. Ngantuk ya, udah matiin tidur. Udah. Gitu caranya. Tidur dicari, ya kabur. Harus cari ada aktivitas sebelum tidur yang mungkin mendukung gitu ya dok. Okay. Lalu mungkin soal kondisi psikologis ini dok. Seberapa berhubungan antara kondisi psikologis orang dengan kualitas tidurnya? Ya siapapun lagi stres ya gak bisa tidur. Habis diputusin sama pacar, bisa tidur. Ya gak bakal bisa tidur. Everybody knows that. Ya kan? Udah turunkan dulu ketegangannya. Turunkan dulu stresnya baru. Caranya gimana? Ya masing-masing lah. Masalahnya diselesaikan dulu. Lu pada saat tidur kan kadang orang juga ada yang menggeretakkan gigi gitu dok, atau bruxism. Itu berbahaya nggak sih dok untuk kualitas tidur terutama? Jadi bruxism itu dulu kita kira dia mengganggu tidur. Ternyata penelitian terakhir ada gangguan tidur entah apa, terganggu suara, terganggu apa, itu menyebabkan memicu bruxism. Ya, tentu pada orang yang punya bakat bruxism. Ya, sepanjang kita masih bisa mengatasinya, pertama kita kerjasama dengan dokter gigi. Buat mouth guard, buat pelindung giginya. Ya, itu pertama. Kedua, kalau sampai sudah mengganggu otot-otot pipi, sakit kepala, dan lain sebagainya, ya baru kita bisa intervensi dengan pengobatan. Tuh, kalau belum sampai sana ya kita masih abaikan dulu sih. Bukannya diabaikan, ya dijaga dulu aja. Kalau enggak kan giginya rusak. Mungkin ini pertanyaan terakhir soal soal gangguan tidur gitu ya. Mungkin kita bangun kadang pagi gitu, atau mungkin lebih siang lagi gitu. Kita kadang ngerasa nggak segar atau segala macem gitu. Mungkin
apa sih yang mesti dilakukan pada saat kita bangun tidur gitu? Apakah ada rekomendasi atau apa keharusan yang perlu kita bangun tidur nggak segar, masih ngantuk gitu ya, tidur lagi. Itu berarti kurang tidur, Dok. Gini loh, tidur itu ada porsinya. Ya, kalau sudah cukup dia nggak bisa tidur lagi. Kalau masih kurang, ya dia masih ngantuk. Kalau bangun terus masih ngantuk, nah dilihat dulu. Pertama, durasinya cukup nggak? Kedua, baru kualitasnya. Ya, jadi durasinya cukup apa enggak? Kalau durasi sudah cukup dan masih mengantuk, ini namanya hypersomnia, kantuk yang berlebihan. Nah, ini kita harus cari penyebabnya apa, penyakitnya apa. Penyakit tidur. Ya. Kalau durasinya masih kurang, ya udah cukupin dulu. Itu aja. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kebanyakan tidur. Saya harus tekankan. Jadi gini loh, beberapa tahun terakhir banyak penelitian di bidang kardiovaskuler yang mengaitkan dengan durasi tidur. Durasi tidur yang baik untuk kesehatan sistem jantung dan pembuluh darah adalah di sekitar 7,5 sampai 8 jam. Ya, kalau kurang, resikonya tinggi. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, jadi sakit jantung, koroner, kemudian jantung bengkak lah, aritmia lah, kayak gitu ya. Tapi di penelitian itu juga membuktikan kalau tidurnya kelamaan sama, lebih dari 8 jam resikonya malah lebih tinggi lagi. Ya, cuma tolong lihat lebih dalam. Sekali lagi, tidak ada kebanyakan tidur karena kalau udah cukup orang udah nggak bisa tidur lagi. Oh, saya takut sakit jantung. Saya tidurnya 7 jam aja deh kalau gitu. Karena kalau lebih dari 8 jam bisa bermasalah. Bukan seperti itu melihatnya. Gini, kita lihat. Seseorang kalau udah kenyang, udah puas kan nggak bisa tidur lagi. Nah, ini kok bisa tidur sampai 9 jam, 10 jam. Artinya apa? Kantuk berlebihan. Artinya apa? Hypersomnia. Ya, dan orang ngantukan yang sangat beresiko untuk penyakit jantung apa? Sleep apnea. Tanya, ngorok nggak? Ngorok, ya udah selesai dari situ. Itu sama seperti kafein. Yeah. Penelitian mengatakan yang sehat untuk jantung, ya kafein itu harus sehari di bawah 6 cangkir. Itu yang untuk sehat untuk jantung ya. Di bawah 6 cangkir. Tapi kalau kami bilang ya kita mesti lihat lagi penelitiannya. Kenapa juga dia bisa minum sampai 6 cangkir? Segitu doyannya apa? Berarti yang minum sampai 6 cangkir ngantuk nih orang. Kalau di office ya di kantor paling gampang tuh lihat orang hypersomnia, orang yang tidurnya nggak sehat, yang kualitas konsentrasinya buruk, paling gampang lihat ya. Yang paling akrab sama OB. Bolak-balik pesan kopi. Ya, Dok. Kita lanjutkan lagi untuk perbincangan bersama Dr. Andreas, spesialis tidur. Untuk yang selanjutnya mungkin lebih ke pengalaman saat bertemu dengan pasien-pasien yang ada di Indonesia gitu, Dok. Karena dokter udah melanglang buana nih. Waduh, pasien sih macam-macam ya, terus terang banyak sekali. Ya ada yang kalau yang masih agak lucu suami istri ya datang dengan nih suami saya mendengkur gini oke, dan ternyata istrinya tuli sebelah, saking kencengnya tuh setiap malam terganggu fungsi telinganya tuh ada. Terus ada pasien yang sleepwalking, perempuan rambutnya panjang cantik ya, kayak kalau malam dia bisa keluar dari rumah, jalan ke taman di area rumahnya ada taman gitu, dia main ayunan. Jauh banget dong. Hah? Jauh banget nyampe turun ke taman. Ih, bisa kemana-mana. Wah. Jadi kan serem ya. Iya. Satpamnya jadi udah terkenal kalau ada itu tuh udah deh jagain aja. Awal-awalnya kan takut tapi lama-lama udah tahu ya udah jagain aja gitu.
Ya karena memang sleepwalking kan bisa begitu. Bisa kompleks, dia bisa ambil kunci. Pernah ada yang buka lemari, ambil Indomie, nyalain kompor, dia masak. Selesai dia makan. Matiin kompor balik tempat tidur. Bangun-bangun kok kenyang ya, kok enak ya. Jadi nggak bisa kurus-kurus. Ya, kadang bangun dengan berantakan di sini, bekas cemilan segala macam. Ada lagi banyak. Nah, kalau yang kisah sedih yang lebih banyak sebenarnya. Okay. Ya, kebanyakan tuh berkaitan dengan masalah kecelakaan. Di mana si suami udah dikasih tahu nih sama istrinya, kamu tuh ngoroknya nggak benar. Ngoroknya pasti ada yang salah deh, diperiksain. Enggak apa-apa. Iya nanti. Tunda. Suatu kali dalam perjalanan keluarga, ngantuk nih beliau, kecelakaan. Habis semua keluarganya. Tinggal beliau seorang yang masih hidup. Malah beliaunya masih hidup ya, Dok? Oh, itu. Banyak yang nabrak warung, yang nabrak ini, itu, yang itulah. Dan saya itu selalu gimana ya, gak pengen sebenarnya menghindari bilang, tuh kan udah dari dulu dikasih tahu. Maunya bilang gitu, cuma kan gak tega ya, udah diam aja dah. Padahal banyak, udah disuruh pakai alat, ayo ini cepet dipakai, setiap malam dipakai, nanti nggak enak kita bantu, kita setting berulang kali, tapi cuek, meninggal dalam tidur. Si muda, 28 sekian tahun, narkolepsi. Ada pasien datang ke rumah sakit, ya, sinkop katanya, pingsan, masuk UGD dong, pingsan, ya kan, periksa jantung bagus, periksa syaraf, takut epilepsi apa segala bagus semua. Akhirnya udah dirawat dulu di kamar. Waktu laporan pagi ini saya dengar aja nih gejala-gejalanya. Jadi orangnya suka emosional, kemudian suka pingsan, emosi pingsan, kemudian lagi tengah-tengah istirahat nih di kamar, tiba-tiba dia kaget, terkejut, dia lari ke bawah. Dikejar sama satpam. Kenapa? Gitu kan. Teman saya datang tadi, mana? Teman saya datang. Kesannya kayak apa? Pasti teman-teman akan beranggapan, wah ini kayak orang kurang 2 on gitu ya. Yeah. Ada gangguan jiwa ya. Tapi kalau saya dengar dari gejalanya, ini narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan pada pusat pengatur tidur mimpi. Di mana seseorang pada saat terjaga nggak benar-benar fresh gitu ya, masih setengah-setengah bisa mimpi, yang pada saat tidur juga setengah sadar. Itu terrible. Ciri-cirinya ketindihan. Okay. Ciri-cirinya ketindihan. Jadi sebagian otak nih sadar, sebagian otak mimpi, tumpang tindih. Akibatnya tidur setengah sadar, setengah mimpi kan, muncul deh halusinasi yang serem-serem. Ya, tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di Indonesia lihatnya yang serem-serem lah, pocong lah, apalah. Ya, tapi kalau di negara-negara lain ada yang lihatnya ular, ada yang lihatnya alien. Agen rahasia dari mana nih masuk, dari Ukraine. Something like that. Dan yang khas kedua apa? Ada sleep paralysis namanya. Jadi badan kita gak bisa bergerak, gak bisa lari. Ingat, udah serem-serem, napasnya berat, gak bisa lari. Kenapa? Sleep paralysis ini adalah mekanisme pengaman pada tahap tidur mimpi, di mana supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan dibuat lumpuh. Nah, itu gangguannya pada pusat pengatur mimpi. Orang awam, orang yang sehat pun bisa mengalami ini kalau kurang tidur. Sangat kurang tidur. Ya, jadi kalau yang nggak ada narkolepsi mengalami ini, tolong 1, jangan berkendara, 2, jangan ambil keputusan penting. Kalau misalnya ada pasangannya gitu, terus misalnya untuk membantu dia untuk terhindar, bangunin. Bangunin. Kalau tahu, tapi biasanya pasangannya kan tidur.
Nah kalau narkolepsi itu sering sekali terjadi. Kemudian siang hari hypersomnianya, ngantuknya nggak ketahan. Jadi sewaktu-waktu waduh lagi kerja ngantuk luar biasa, dia harus tidur. 15 menit 20 menit bangun seger lagi kerja lagi. Seperti itu. Dan yang bahaya kalau sampai sleep attack. Tiba-tiba bisa. Atau katapleksi. Apa itu? Jadi si penderita ini dipicu oleh emosi yang kuat, ya, bisa sedih, marah, gembira, tiba-tiba kayak lumpuh, mukanya kayak melongo terus lunglai, gak bisa gerak aja, sadar. Kalau suasananya nyaman di kamar lanjut tidur. Kalau enggak di tengah-tengah kafe misalkan, ya kalau teman pasien saya waktu itu sih teman-temannya karena udah tahu semua, ya udah dijagain aja. Duduknya dirapiin, tutupin sweater apa segala, 15 menit 20 menit bangun ya biasa lagi. Ya. Banyak sekali ya dok. Banyak. Yang atlet basket bagaimana? Mau nge-shoot, excited kan? Blek. Oh. Iya. Oke. Nah kalau misalnya mungkin tadi sleep paralysis atau mungkin orang jalan keluar pada saat tidur gitu. Kalau misalnya orang itu menangis atau tiba-tiba tertawa gitu dok. Ya biasa aja. Namanya juga ngigo. Biarin aja, bisa tawa, bisa nangis. Bisa main ayunan sambil Mungkin kalau ada orang yang sleeping beauty syndrome gitu kan, misalnya dia tidur sangat lama, penjelasan ilmiahnya gimana dok? Itu Klein-Levin syndrome. Sampai saat ini kita belum punya penjelasan resmi yang pasti ya, karena dikasih obat apapun tetap aja dia tidur, nggak bisa. Jadi bisa berkurang tapi ya tetap aja begitu. Jadi si penderita ini misal aktif gitu kan biasa aja nggak ada apa-apa. Atau begitu ada episode serangan dia tidur bisa seminggu, 10 hari tidur, 2 minggu tidur aja terus. Dibangunin bisa nggak? Bisa. Bangunin, makan. Jadi kesadarannya berkabut. Makan, ayo buang air dulu, buang air, mandi. Tapi kesadarannya berkabut terus dia tidur lagi. Selama 10-14 hari seperti itu. Begitu episodenya selesai ya udah dia normal aja kayak nggak ada apa-apa. Jadi belum ada penelitian maksudnya kayak. Belum ada. Ya kita tahu gitu kebanyakan pada remaja pria dan kita juga tahu pada setelah beberapa tahun itu akan hilang sendiri. Gitu, but we'll never know. Biasanya yang kena itu usia berapa dok? Remaja ya? Di usia remaja.